Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Dapur Harmoni. Nah, video kali ini aku mau sharing 3 resep camilan yang yummy. Nah, ini yang pertama adalah cookies kelapa. Rasanya sangat manis, legit, renyah, dan pokoknya bikin happy. Nah, penasaran? Terus hanya ikuti video aku sampai selesai. Cookies kelapa. Kita menuju resep yang pertama, yaitu cookies kelapa. Nah, pertama ini aku ada tepung terigu 250 gram, kemudian tambahkan susu bubuk 1 saset, kemudian vanili setengah saset, dan kemudian kelapa parut yang sudah disangrai. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur merata, kemudian sisihkan dulu. Nah, untuk kemudian aku akan membuat adonan basah, yaitu terdiri dari 2 butir telur kuningnya saja, kemudian margarin 200 gram, dan gula halus 9 sendok. Kemudian mixer hingga setelah seperti ini sudah larut berwarna pucat, kemudian masukkan adonan kering ya, yang terdiri dari tepung terigu, susu bubuk, vanili, dan kelapa kering atau kelapa parut yang sudah disangrai. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, kemudian uleni sebentar jadi seperti ini ya. Kemudian ambil sejumput bentuk bulat, kemudian pipihkan dengan garpu. Nah, untuk bentuk menurut kreasi Bunda-Bunda semua ya. Nah, aku memilih model seperti ini atau juga seperti ini. Nah, kemudian lakukan hingga semua terbentuk, kemudian panggang hingga matang dengan api yang sedang cenderung kecil ya, supaya matangnya merata. Nah, cookies kelapa sudah matang ya, dan siap untuk disajikan. Nah, setelah dibuka aromanya sangat wangi. Nah, seperti ini hasilnya cookies kelapa dengan legit. Nah, ini cocok sekali buat camilan keluarga. Kalau besok mau lebaran bisa juga bikin cooker dengan aroma kelapa ya, kelapa vanila. Cookies kelapa vanila rasanya sangat gurih, manis, legit, dan teksturnya renyah. Nah, ini aku akan mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rasanya enak sekali ya. Ada manis, gurih dari kelapa, wangi dari vanila. Sekarang siap dibawa ke keluarga untuk dinikmati bersama-sama. Nah, selanjutnya menuju resep selanjutnya, yaitu kue kering janda genit ya, atau dengan mundi susu. Nah, ini dia. Nah, hasilnya ini resep alaku itu menghasilkan cooker yang renyah, manis, dan legit ya. Nah, selanjutnya kita langsung ke resepnya. Nah, langkah pertama, sangrai tepung terigu 15 sendok ya, atau 250 gram juga bisa. Sangrai sebentar saja. Oke, kita langsung ke resepnya. Ini aku ada tepung terigu 250 gram. Kemudian ayak. Nah, langkah pertama, tepung terigu disangrai ya, sebentar saja, cuma sampai terigu terasa ringan, diaduk ya. Selesai diayak, kemudian disangrai, kemudian hingga suhu ruang supaya halus, supaya tidak ada gerindil ya. Ketika nanti aku akan dibikin menghaluskan tepung panir ya. Tepung panir ini akan aku haluskan. Nah, setelah selesai diayak, kemudian diamkan sampai suhu ruang. Langkah selanjutnya sekarang kita bikin adonan. Nah,
terigu yang sudah disangrai tadi, tambahkan tepung maizena 3 sendok untuk 250 gram, kemudian susu bubuk 1 bungkus, bubuk vanila atau vanili, kemudian aduk hingga tercampur merata. Nah, setelah tercampur rata, sisihkan dulu. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat adonan basah yang terdiri dari gula halus 9 sendok atau menurut selera, margarin 200 gram, dan minyak sayur 120 cc. Kemudian mixer, aduk hingga tercampur merata. Nah, kemudian tambahkan adonan kering tadi. Nah, setelah semua aduk hingga tercampur rata dan ulangi sebentar. Nah, nanti adonannya agak kering ya, berbentuk seperti adonan pasir. Nah, kemudian remas, ambil sejumput dan bentuk bulat seperti ini, kemudian pipihkan, kemudian balurkan ke tepung panir, tata di dalam loyang yang sudah diolesi margarin tersebut. Ini aku memakai loyang seadanya di rumah ini. Kemudian tambahkan choco chip di permukaan cooker. Nah, kemudian panggang hingga matang dengan api yang sedang cenderung kecil. Nah, setelah matang, inilah dia hasilnya. Kue kering janda kendit atau juga monde susu siap untuk disajikan. Nah, ini kalau dicobanya rasanya sangat manis legit dengan tekstur yang renyah. Nah, ini adalah resep cemilan kedua dari aku. Nah, kemudian menuju resep selanjutnya, yaitu yang manis-manis legit, yaitu ting-ting kacang. Nah, ini adalah ting-ting kacang. Ya, udah pernah dengarkan dulu, pernah ada iklan ting-ting bukan biskuit, ting-ting bukan permen. Nah, ini aku akan mencoba ting-ting kacang ala rumahan. Nah, ini ala aku ini rasanya juga renyah ya, renyah, gurih, manis, dan legit. Nah, oke, selanjutnya kita langsung aja ke resepnya untuk membuat ting-ting kacang. Nah, langkah pertama, siapkan tempatnya dulu. Ini aku memakai baki, kemudian alasi dengan daun pisang dan olesi daun pisang dengan minyak sayur sampai merata. Kemudian kita mulai membuat adonan ting-ting. Cukup memakai 4 bahan saja bunda. Ini aku memakai gula pasir 250 gram, sangrai atau kita bikin karamel. Oh iya, jangan lupa apinya kecil sekali ya, supaya nanti tidak terasa pahit atau gosong. Nah, setelah mencari seperti ini, tambahkan margarin. Fungsi margarin ini untuk merenyah ya, untuk merenyahkan ting-ting. Setelah margarin cair, kemudian tambahkan kacang yang sudah disangrai dan dihaluskan, dan juga kelapa parut. Nah, kemudian setelah selesai, tuang ke dalam nampan tadi, tutup dengan daun pisang dan digilas. Ini aku memakai gelas saja. Nah, selagi panas, kemudian potong-potong ya. Ini adalah gerakan cepat. Nah, setelah didinginkan, ini sangat gampang sekali untuk memotong ya. Nah, ini harus dengan gerakan cepat ya, soalnya nanti kalau keburu dingin tidak bisa diiris dengan potong dengan pisau. Nah, seperti ini. Kemudian bungkus dengan plastik dan sajikan dalam toples atau piring. Nah, kemudian inilah dia hasilnya, ting-ting kacang rumahan ala dapur harmoni pedesaan. Nah, ini sebenarnya ketiga resep kue tadi adalah sajian lebaran kemarin ya, tapi ini aku baru bisa upload sekarang. Nah, semoga benar-benar suka ya dengan resep 3 camilan dari aku, yaitu ting-ting kacang, terus monde susu atau kuker janda kendit, dan cookies kelapa vanila manis legit. Nah, semoga suka ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.